Memang saya punya hobi bicara sebenarnya, hobi ngomong gitu kan, cuap-cuap lah itu hobi saya. Nah itu penting itu, Ya, bagus. Tadi kembali yang dikatakan oleh Kak Rais ya. Nanti jangan bicara sendiri, Bos. Nanti dikira orang gila kan. Dikira orang gila. Iya. Jadi saya dihubungin sama Kak Tari, jadi saya datang. Kembali ya. Dengan hadirnya studio semacam ini, artinya kita membuka diri kepada alumni-alumni yang ingin mengaktualisasikan dirinya. Setidaknya kita berbicara tentang apa saja. Alumni itu kan banyak. Ya, ada yang bekerja sebagai entrepreneur, ada yang mungkin saja sekarang bekerja di instansi pemerintahan, atau bisa jadi mungkin alumni yang di luar jalur dari disiplin ilmu yang ada. Dengan hadirnya podcast ini membuka ruang bagi alumni bahwa kita tuh tidak harus keluar sesuai dengan jurusan, sesuai dengan pendidikan kita, bahwa identitas terhadap lulusan itu hanya sebuah gelar akademik, tapi tidak menutup kemungkinan dari gelar akademik tersebut dia bebas memilih kemana dia harus membuat dirinya teraktualisasi. Sebenarnya buka pasar ya. Soalnya pasar kan. Betul. Iya, jadi memang sarana seperti ini, Kanda, Linda, itu sangat bagus karena memang sekarang kan eranya informasi dan cerita-cerita yang bisa disampaikan di acara-acara atau event-event seperti ini diharapkan itu bisa banyak memberikan inspirasi buat adik-adik. Bukan hanya buat adik-adik sebenarnya, bukan hanya yang baru mau lulus atau baru mau berkarir, baru masuk ke masyarakat, tapi juga teman-teman yang lain. Dari sini saya pikir kalau kita bisa menampilkan sisi-sisi kehidupan alumni, ya bisa saja kan akan terbuka peluang buat alumni yang lain yang mengambil pengalaman dari yang diceritakan oleh seorang alumni, ya kan, Betul. untuk sesuatu yang baru. Betul, ya kan? Tidak, saya mau maaf ini. Jabatannya di IKA itu apa? Oh iya, jadi saya sekalian memperkenalkan diri kan ya. Jadi saya Arman Satari dan alumni Teknik Sipil 94 ya. Sudah lumayan lama dan di IKA ini saya dipercaya untuk menjadi sekretaris jenderal, ya. Sekretaris jenderal, dan tentunya ini bukan amanah yang main-main ya Kanda ya, bahwa ini adalah suatu amanah yang besar dan diharapkan sinergitas dari senior, terutama jurusan lain, ya, bahwa ini adalah IKA ini adalah bukan milik dari satu jurusan yang sekarang memegang pucuk pimpinan, tapi ini untuk untuk semua jurusan, ya, untuk semua jurusan. Kira-kira itu kan, iya. Kalau Linda tadi juga belum sebutkan jabatan. Oh iya, perlu. Saya merasa bahwa kehadiran saya di sini, saya masih bertanya-tanya waktu itu kan, Kak Tari nelpon gitu kan, hubungin, Dinda, boleh ke studio apa, rekaman ya? Karena saya nggak bisa nyanyi gitu kan. Tidak, kebetulan ini program kerjanya Ketua IKA, katanya mau bikin studio podcast gitu kan, yang nanti di sana sebagai ajang kita bisa memperkenalkan diri dan yang lainnya. Ini saya tertarik untuk datang itu. Tadi kalau tadi bilangnya studio musik, saya mohon maaf, saya bukan dunia di sana. Tapi karena tadi kita berbicara, dan memang saya punya hobi bicara sebenarnya, hobi ngomong gitu kan, cuap-cuap lah itu hobi saya. Nah itu penting itu, ya, bagus. Tadi kembali yang dikatakan oleh Kak Rais ya. Nanti jangan bicara sendiri, Bos. Nanti dikira orang gila kan. Dikira orang gila. Iya. Jadi saya dihubungin sama Kak Tari, jadi saya datang. Kembali apa yang disampaikan oleh Kak Rais, ya saya alumni kembali sama dengan Kak Tari, alumni Teknik Sipil. Saya masuk tahun 96. Selesai. Saya termasuk orang yang saya masuk angkatan yang terakhir selesainya kan ya. Saya tidak tahu, karena memang saya dulu mungkin berapa? Tahun berapa? saya 96 kan ya. 96 di sipil. Asal selesai bukan 86 ya. Saya termasuk yang sesuatu yang cukup lama gitu kan. Saya ya mungkin karena itu yang tadi kan ya di kampus itu saya memang lihat tidak terlalu konsen. Berarti masih banyak tanya usaha paman kok sebenarnya. Sebenarnya masih dalam paman kan? Masih. Sama Sama Sampera.
Iya, Iya, makasih. Legend kan, legend. Legend. Legend banget itu paman itu. Aduh. Kalau saya saya tidak tahu ikut saya. sih, Iya, saya apa ini kan? Maksudnya sebutkan perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu. Boleh. Perkenalkan boleh ya. Yang jelas bagaimana caranya? Iya. Dinda kan alumni, Iya. pasti ada bekasnya. Iya. Jadi sebelumnya kan saya perkenalkan diri, sama seperti Kanda Irham, sama Kanda Arman Satari. Saya juga dari Teknik Sipil, Wah, angkatan. teknik sipil semua ini. Alhamdulillah kan, Tahu teknik sipil ini, semua. kan? Iya. Karena kita sebenarnya kita belajar elektrokimia. Harus, Iya. Harus kan, betul. harus. Iya. Betul. Kebetulan masuk di tahun 97. Alhamdulillah selesai di tahun 2000. Ya, di tahun 2000. Kemudian Cepat ya. ya, alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Ya. Tapi kan dulu kalau Kanda Rais itu tahun berapa Kak? Kalau saya itu masuk 91. 91, selain 92 Kak ya? Bukan, Hah? justru saya malah selesai 96. Oh. Kerja dulu. Iya, iya. Berarti cuti ya? Nggak cuti. Saya yang pending-pending aja. Bisa Cuma kan gitu. sebenarnya kita kan dulu waktu kuliah Kak ibarat kayak balik ke sekolah. Iya, dikejar Kembali ke dengan sekolah. dikejar dengan SKS. Ada Bukan juga, kita kembali ke Target, sekolah target. karena kita masuk jam 7 pagi, jam 8 pagi, kita pulang jam 3 gitu kan. Jadi kita ibarat sekolah. Iya. Ya beda dengan apa namanya Malah lagi. lebih kejam daripada sekolah. Ah, itu gimana sekolah kan? Iya kan? Betul Kak. Kita harus bayar kompensasi. Tapi bagaimana Iya. Kak Rais bisa bilang kerja sementara kan ada waktu memang yang waktu itu. Nah, ini dia. Nah, ini ini bagus menarik. ceritakan Saya ini. masuk 91. Iya. Ya. Nah, saya selesai 96. Seharusnya kan selesai 94. Iya. Ya, ya. Kalau saya IP saya dan mau belajar Ya. dan mau taat dan Pak Paulus. Ya, ya. Iya, iya. Karena saya orang tipe pekerja, di saat itu masih menyusun skripsi, saya sudah memulai suatu kerja proyek perumahan. Saya potong Kanda, tapi pada waktu itu nggak ada memang batas waktu harus selesai kan dah? Nggak ada. Oh nggak ada waktu itu ya Kan masih status Unhas. Eh, Iya. Tidak sebenarnya, tidak Kurang lebih sebenarnya. seperti D3 Unhas dulu. Jadi ada masa kemudian itu toleransi diberikan. Itu biasanya semester akhir, tingkat terakhir. Jadi Saya sebenarnya dipaksa sudah selesai, Ya. dipaksa. Jadi Padahal masalahnya Karena saking cintaku sama kamu. Wait. semester Yang sampai semester 6 itu bisa. Karena tidak mau Cuti. selesai karena Atau- yang dipacari kan dah. Mungkin saya Salah satu Linda unsur. yang harus tunggu dia selesai juga sama-sama. Satu unsur itu. Nah, ini kan kita begini, bagaimana pengalaman kita ini. Cuma ya saya coba kurang enak gini kita ngomong semua sih begini. Iya, Ya. iya. Cuma kita bagaimana memulai sesuatu program kerja kita ini adalah sudah terbukti salah satunya untuk Iya. satu studio podcast dan bisa mengambil nanti gambar ketika ada acara-acara jurusan lain ya kan, Iya. mesin, elektro, kimia, akuntansi, dan niaga. Ketika dia mempunyai acara, Ika hadir untuk memberikan pelayanan. Mungkin dia minta kepada kita untuk tim medianya turun ke acaranya kimia, tim medianya acara ke elektro, tim medianya anak. Ika kita menampung semua aspirasi dari semua jurusan. Bahkan saya berpikir bahwa untuk alumni yang tahun 2020 ini dia harus masuk. Bahkan konten-konten yang membuat seperti animasi-animasi atau intro-intronya suatu video, ya kan? Kita bisa seimbarakan di kampus, membuat animasi. Jadi semua jurusan, semua bisa. Nanti hadiahnya yang juara 1 ini, juara 2 ini, juara 3 ini. Salah satunya memacu adik-adik kita ini Iya. bahwa sehingga punya rasa peduli dengan Oh, betul kan. Cuman gini kan, Dan. Ini kan kami ini salah satunya memang orang yang disusun secara konsep yang akan menduduki posisi di jajaran pengurus. Tapi mungkin juga kita bisa, kebetulan ini kan nanti insya Allah didengar oleh hampir kurang lebih 1 juta alumni kan ya? Enggak. 1,5. Satu namanya. 13.000 ditambah istri sama anak. Itu kan. Iya. Ah, betul. 1 juta juga, Iya, Bang. 1 juta juga ya. Jadi kan sebenarnya ini kan,
mungkin penting juga kita ketahui, ini kira-kira kita pengukuhan kapan nih Kanda? Sekaligus kita bicara program kerja dan hal yang lain nantinya itu kira-kira. Nah, sebenarnya ini kalau pengukuhan kita mau cepat-cepat. Iya, Tapi kan menurut Dinda bahwa Iya. kita harus membuat suatu pengukuhan itu di acara yang tepat sehingga senior Iya. yang ada di dalam dewan pakar, Iya. yang berada pada dewan pembina, Iya. semua alumni yang sudah mendapat gelar doktor, profesor, ya kan, Iya. dan sampai yang menduduki jabatan-jabatan strategis dalam struktural pemerintahan. Kita harus beri dia bahwa hebat loh sama senior kita ini. Penghargaan ya. Penghargaan Iya. yang betul-betul setinggi-tingginya bahwa walaupun mereka masih punya utang di Pama, dia sudah pejabat. Nah, mungkin tadi kita kembali ke pengukuhan itu di tanggal 21 jadinya ya, 21 November. sehingga kita menggunakan ada masukan bikin bot, pameran, 21 ya Kanda ya? tentuan. Iya, nanti kita nonton di 21. Tentuan XS1. Iya. Nonton kan? Nah, salah satunya kan cara bagaimana kita menunjukkan IKA itu bahwa tidak mati suri seperti itu, supaya adanya kita ini punya daya tarik masuk IKA di seluruh republik ini, Iya. ya kan? IKA itu ada kan di Malaysia, Singapura, bahkan ada di Eropa. Ini kan Ya, masuk di betul. Eropa kan, di Eropa. Betul. Nah, kalau Jakarta, Jabodetabek, Jawa Barat, Sumatera, Batam. Jawa Tengah, Jawa Timur, Iya. Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Utara, ya. Kalimantan Selatan. Kalimantan Ya. Selatan, Papua. Di Papua paling banyak. Alumni kita itu banyak memang di sana karena memang dia profesional dalam bekerja dengan ilmu terapan. Nah, ini yang perlu kita mungkin menghadirkan semua alumni ini yang sukses Di pengukuhan itu di maksudnya kan? pengukuhan. Semoga kan? Sekalipun dia tidak sukses, dia harus hadir. Iya. Siap. Ya. Seperti itu. Sebagai kita tetap menghargai dia sebagai bagian dari politeknik Iya, dan iya, bagian harus. keluarga. Bahkan yang saya mau pikir bagaimana teman-teman yang drop out itu kita hadirkan juga. Dia adalah bagian kita. Iya. Pernah ada di kehidupan kita ya, Iya, meskipun Pernah terdaftar. Pernah terdaftar. Pernah terdaftar. Iya, pernah terdaftar. Punya stambuk. Punya stambuk. Punya stambuk, pernah terdaftar. Makanya masuk Iya. politeknik itu ya. perbandingannya itu satu orang lulus bisa 100 orang ya. Iya. Iya, bisa. Betul kan? Iya, satu mindset. Iya. Sehingga teman-teman yang DO itu luar biasa lakunya. Iya. Luar biasa lakunya dia. Di mana-mana dia diterima. Betul kan, Cep? Iya. Contoh kecilnya saja, kita sama-sama sekolah di SD atau kita sama sekolah di SMP. Padahal dia tidak selesai SMP, tapi tahu-taunya setelah kita ketemu 30 tahun yang akan datang, dia jadi pengusaha. Jadi bupati. Jadi apa Jadi gitu kan bupati. ya? Kalau bupati mungkin ada proses ya, karena harus ya lulus dulu dan yang lain gitu kan. Tapi Terus maksudnya jadi jadi anggota pengusaha dewan. gitu kan. Iya. Bukan saya anggota dewan kan. Anggota dewan. Pengusaha dalam artian penjual coto, tapi kan Sukses. sukses. Sekarang kan Bisa jadi. Ini orang tidak bisa diukur bahwa dia harus berhasil dengan Gelar akademik, Ya, betul kan. akademik. Dan orang bisa ada sukses memang Tuhan sudah memberikan dia, kamu sukses di gelar akademik, Iya, betul kan. kamu sukses di usaha ini. Betul kan, ya. ya. Ada juga orang sukses hanya dia jual apa namanya batu nisan. Ya. Bagaimana tuh batu nisan itu? Batu nisan. Iya. Pengusaha tulisan. Jadi, Oh, iya. jadi kita berpikir rezeki itu tidak akan pernah bertukar. Iya. Ya. Mau dia asalnya dari mana? Mungkin dia waktu dia kuliah hanya duduk paling belakang, tapi tidak nyangka bahwa dia paling berhasil. Iya. Nah, kalau kita melihat dari semua yang agak buram-buram itu, istilahnya kadang kalau kita final itu kan, wah yang buram-buram itu kita kok bos jawab apa dulu ya? Iya. Bentar nih kan maksud saya jamu terpelit. Iya. Ya. Karena kenapa?
hampir semua anak kantin dulu semua berhasil dengan entrepreneurnya, jadi pengusaha yang baik, jadi pejabat-pejabat, hampir semua anak kantin. Iya. Karena memang pergaulannya. Iya. Kita kuliah itu Sampai digauli kan ya? jangan digauli. Masuk di kantor tolak. Iya. Jadi memang iya. Jadi dari situ memang sudah tepat Kanda kalau misalnya forum ini, wadah ini memang untuk mengambil perjalanan hidup mereka gitu kan. Karena jangan sampai ini sekarang kan situasinya atau kondisi ya persaingan itu sangat ketat. Ya, persaingan sangat ketat. Orang banyak berpikir bahwa pendidikan adalah satu-satunya ya. Meskipun saya di satu sisi setuju bahwa pendidikan itu penting ya kan. Tapi juga dari pengalamannya Kak Rai sendiri bahwa membangun network gitu ya, kemudian punya attitude yang baik ya kan, yang dibawa ketika pergaulan itu kemudian bisa membantu kita, mendorong kita untuk bisa jadi seperti sekarang inilah kurang lebih ya. Jadi forum ini bagus sekali dan harapannya ya tadi itu bahwa ada yang bisa ambil bukan hanya inspirasi tentang usaha, bukan hanya inspirasi tapi juga inspirasi tentang kehidupan. Ya kan? Karena setiap orang yang di atas itu tidak pasti pernah berada di bawah. Atau 3 perempuan begitu. Ya, betul. Ya, itu juga penting kan. Karena memang itu ada dalam topik yang ditawarkan oleh Dinda Irham. Ya, dari kalau misalnya saya masuk ke situ memang kita perlu buat sebuah pet. Kita buat sebuah Sudah tutup sana saya. Ya. Apa tuh Kak? Sudah tua sih pet ya. Apa? Oh, bukan maksud saya gini. Oh, pet ya. Bukan Oh iya. aplikasi kan, bukan. Saya teringat ya, sayang sekali ya. Dulu 2015 itu. Iya, pet ya. 2016. Jadi Padahal dulu tuh pet itu Ya. proses yang benar ya. Jadi banyak peminat ya. kita harus kalau pet itu kita tanding-tandingan ya, karena kan 250 orang kan ya. Pet itu hanya bisa 250 orang teman kita iya, ya kan. Jadi kita tanding-tandingan siapa yang lebih dulu atau paling banyak franchise-nya. Iya. Jadi punya akun pet saat pertama 250 bikin lagi. Kalau sudah 201 bikin lagi kan. Iya. Jadi siapa yang paling banyak? Pet 1, pet 2, pet 3, pet 4. Tadi yang membuat saya terinspirasi, teman-teman juga ini kan banyak dunia usahanya. Anggaplah dia usaha garmen, ya kan? Terus makanan dan minumannya franchise. Kita akan hadirkan di sini. Iya. Kenapa ya kan? Supaya bagaimana dia terinspirasi bahwa saya alumni saya seperti ini, kan kita dia. Apa pengalaman bisa sampai sukses seperti itu. Nah, bagus barangkali kalau kita plot-plot ya setiap hari gitu ya. Saya mau lagi bilang pet ya. Iya. Kita plot-plot ya. Iya. Misalnya hari pertama Jadwalkan. ya, dijadwalkan ya. Iya, iya. Topiknya ya Kanda ya. Iya, iya. Kita bikin topiknya gitu kan seperti yang Iya. diusulkan oleh Dinda Irham. Topiknya apa? Hari pertama seharusnya apa ya? Inspiratif ya. Iya, Inspiratif. Kita kalau Kisah Islamnya itu inspiratif. sebenarnya kita bikin Senin sampai Jumat itu mungkin kita terkonsep. Kalau di Sabtu Minggu kita bisa bicara bebas. Karena ibarat kerja kan kita sampai Jumat. Sabtu kita bicara adalah kita santai. Pergaulan darah, pergaulan bebas. Nanti di luar studio nanti. Jadi yang dibilang tadi Kak Tari cocok tadi yang hari pertama ini mungkin kita hari Senin itu kita bicara sosok alumni inspiratif, ya kita menghadirkan sosok alumni siapa aja, mau dari alumni tahun 87, 2015 pun kita bisa hadirkan di sini kalau memang yang bersangkutan memang bisa sesuatu hal yang bisa menjadi inspirasi buat semua. Iya. Nah, hari kedua ya kita bicara tadi tentang apa? Kita belajar tentang kampus, all about you. Apa all about you tentang kau itu apa? Pendidikan tentang dan dengan cintanya di sana. Berarti ACI ya, akademik cinta dan ACO ya, ACO Ya, ya, ACO. akademik cinta Cinta dan dan organisasi. organisasi. Nah, itu maksudnya tuh. Ya. Hari kedua tuh. Hari kedua ya, Hari oke. kedua tuh. Ya, oke, Akademi oke. cinta dan organisasi. Ya, baik. Ya. Jangan sampai Kanda tidak tersampaikan ada sesuatu pada zaman dulu gitu kan. Dia punya odo-odo orang bilang kan. Dan hari ini dia harus menyampaikan gitu kan. Nah, itu akademik cinta dan organisasi. Bisa jadi kan Bos? Banyak di bengkel ya kan, banyak di bengkel. Hanya bisa lihat dari jauh kan dah. Saya dari sipil gitu kan, di sana ada akuntansi. Yang begitu saya sender dari jauh dan saya tidak punya
keberanian. Dan mulai hari ini dia bisa ungkapkan keberanian. Bisa jadi dia ternyata yang di sana juga belum menikah dan yang mungkin belum menikah bisa dijodohkan kan. Nah, ini kan Iya. Kenapa mirip tali kasih? Link match. Oh, enggak ya? Enggak ya? kan di link match kan itu. Nah, Kayak ya. menurut kita Rinda bagaimana? Saya apa ya Kanda ya, mau tidak mau yang seperti ini yang berbau multimedia kita harus terima meskipun kita sudah berumur, apalagi kalau yang masih anak muda yang sekarang, anak muda Milenial ya, milenial, masa milenial. Jadi seumuran kita ini mau tidak kita harus terima karena apa? Ini kedepannya apa namanya? Sekarang ini sudah jadi tren, sehingga kita harus pergunakan kesempatan ini bagaimana kita menghadirkan misalnya pembicara yang betul-betul nanti memberikan output yang bagus kepada para pendengar, pada para apa namanya Iya. Pemirsa kita pemirsa ya. para pemirsa. Iya. Tentunya kalau saya sih punya usul begini, misalnya kita dari sipil, bolehkah misalnya kita mengkritisi misalnya ada keputusan-keputusan pemerintah mengenai dunia konstruksi misalnya, kita bisa hadirkan pembicara di sini kemudian kita diskusi Bisa. bagaimana misalnya dunia konstruksi selama ini dan apa yang dirasakan oleh teman-teman yang bergerak dalam dunia konstruksi sendiri. Termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Ya, termasuk omnibus law. Iya. Dan itulah sebenarnya fungsinya kita bentuk dewan pakar ya kan? Iya, dewan pakar. Dewan Jadi pakar. maksudnya tidak terlepas hanya dalam lingkungan dunia kampus, tapi kita Iya. juga bagaimana interaksi kita terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tentunya memberikan kritik itu bagus kan ya, tapi apa namanya kalau misalnya ada yang perlu kita sampaikan ya, media ini saya rasa paling tepat untuk Salah kita satu kembangkan. cara kita, ya. Disinilah kita salurkan ilmu kita bahwa Politeknik itu alumni-alumninya ada dewan pakarnya. Dewan pakarnya itu yang bisa memberikan sumbangsi pemikiran Iya. kepada pemerintah dan kepada negara. Dewan pakar harus hadir. Iya, harus hadir. Jadi dia harus ada pembicara. ya konsep-konsep apa yang kita harus sodorkan kepada pemerintah. Misalnya di Makassar aja nih. Kenapa sih Makassar selalu macet dan bagaimana misalnya apa namanya pengelolaannya supaya tidak macet. Nah, itu mungkin bisa dengan dosen-dosen alumni dari sipil sendiri yang disiplin ilmunya di transportasi, termasuk mobil terbang. Mobil terbang ya. Ya, banyak sih yang bisa kita dorong sebenarnya di sini karena Iya. bagus sekali. Dari kaki Karena siap ya, kaki siap. Ya, penyampaiannya lebih cepat, Iya. bisa lebih cepat sampai ke pemerintah. Misalnya ke pihak yang kita inginkan, misalnya kita yang sasarannya ini sebenarnya kita ingin siapa itu lebih cepat sampai. Ya, jadi itu saya bilang juga, saya sedikit tambahkan yang apa yang disampaikan oleh Dinda Asa. Tapi memang yang paling penting adalah bagaimana linknya dari setiap IKIK jurusan ini kita harus berdayakan kan, Dan? Iya. Karena kan bagaimana orang yang duduk dan kita hadirkan di sini adalah dukungan dari masing-masing IKIK jurusan. Nah, mungkin Kanda Asa ini mungkin bisa sebagai mediasi untuk melingkan itu dari IKATSI. Karena kan Kanda Asa ini kan, Dinda Asa ini kan ya, sekjen di sana. Saya rencana besok. Sekjen di Mulai sana. besok kita Iya. panggil ketua IKATSI, ketua IKA jurusan. IKA jurusan. masing-masing Iya. hadir di sini. Iya. Beserta dengan pengurusnya mungkin, Iya. ketuanya, sekjennya, Ya, bisa kan, Dan? Jadi caranya supaya apa unik-uniknya. Iya. Bisa. itu saya menyambung dengan sama yang saya katakan. Senin sampai Jumat kita buat ya konsep. Di Sabtu dan Minggu kita bikin lebih bebas. Nah, lebih bebasnya itu mungkin hari ini kita bisa lebih dekat dengan kepengurusan ikatan alumni akuntansi misalnya. Ya. Nah, lebih dekat dengan mereka. Ya. Nah, supaya juga tersampaikan yang dengan media ini akhirnya semua tersampaikan ke seluruh alumni akuntansinya bahwa ternyata mereka juga punya kepengurusan, orang-orangnya seperti ini, konsep yang ingin dibawakan di jurusan mereka seperti apa, itu kan lebih juga memperkenalkan, kita bantu. Selain itu sebenarnya ini masih Oh, betul. gitu kan. Iya, iya. betul. Sudah mewakili kan. Iya. Iya. Tinggal kantin belum ada. Iya. Jurusan kantin. Iya. Jadi bisa barangkali juga untuk melengkapi wawasan atau opini dari pakar gitu kan. Mungkin kita juga perlu menghadirkan pembicara tamu. Jadi pembicara tamu ini expert tapi belum tentu alumni. Cuma didampingi dengan memang alumni. Jadi misalnya
salah satu dewan pakar yang memang kompeten di bidang apa, di apa yang dibicarakan atau topik apa yang ingin dibahas, Bidang kemudian transportasi misalnya. ya misalnya Jangan itu. Iya. Dosen yang kita ada yang gila, dosen yang lucu, Iya. kita akan hadirkan di Iya. sini. Contoh di Sipilia dulu ya. Ada dosen kita namanya Pak Yohanes. Nah, Iya. dia mengajarkan Medtech kan. ya Pak Yo dipanggil ya. Pak Yo, Iya, Pak Yo, Pak betul, Yo. Pak Yo. Ketika dia jelaskan di atas 1/2 di H pangkat 3, saya ketawa. Kenapa ketawa? Iya seperti OBH-nya Pak. Saya suka sama Pak dosen, Pak Yohanes, Pak Paulus, Pak Paulus. ada Ibu Marta, dan banyak lah ya dosen-dosen. Ya, Astrid. bagus kita undang juga dosen-dosen kita. Jadi semua jurusan Berbicara. semua jurusan itu pasti ada dosennya yang unik, Yes. ada yang sakal Ya, dan ada yang lucu. Sepakat Kita kan, lihat Dan? di sini kan. betul kan? Dan? Bagaimanapun juga dosen-dosen kita itu adalah orang tua kita. Betul. Kan? Iya. Dialah yang membuat kita jadi berhasil. Ilmu yang dia berikan ke kita dengan tulus dan ikhlas. Betul kan? Dan? Jadi dengan Sampai. menghadirkan dosen di sini itu juga menghadirkan sosok kerinduan bagi mahasiswa dulu dengan sosok dosennya Betul. yang mungkin saja tidak sempat ke kampus gitu kan untuk berbicara ataupun Ya. bertemu dengan adanya media seperti ini itu kan dengan ini kan dengan di jaring sosial apa aja semua bisa Cepat ya. sampai. cepat sampai Iya. ya. Begitu Kan? selesai langsung upload. Langsung kirim. upload udah kelihatan gitu kan dia bisa akhirnya dia sosok kerinduannya sama dosen yang dulunya gitu kan Iya. tersampaikan. Itulah tadi. Jadi persoalan podcast ini semua kita sepakat bahwa YouTuber pasti alumni kita like dan subscribe. Iya. Betul. Sehingga kita alumni ke depan tidak perlu minta lagi pada alumni membuat acara reuni akbar, ya kan? Iya. Rp1.000 aja dia nyumbang ke sini. Kalau Rp1.000 terlalu pelit, kita akan kutuk alumni yang pelit. Kamu gitu kan? Iya, betul, betul. Kita kutuk jadi apa kan Dan? Hah? Kita kutuk jadi apa? Kita kutuk Jadi sukses. Itu saya bilang tadi. Kalau kita Sukses. kutuk jadi sukses. Semakin sukses dia, Supaya pasti dia bukan akan sukses. 1000 yang dia sumbang. Ini lebih besar lagi. Betul, iya. Amin. Iya. Doa ya. Tapi memang seharusnya subscribe itu dan secara rutin menyimak atau menonton kita punya channel di YouTube ini itu seharusnya bukan menjadi suatu keterpaksaan karena yang kita memang hadirkan, yang ingin kita hadirkan ini ya sesuatu yang bermanfaat. Ya. Ya, bukan sesuatu yang kosong, harus ada hikmahnya ya di balik perbincangan, harus ada ilmu di balik sesuatu yang dibahas gitu. Ya, dan itu kalau misalnya itu kita bisa bahas seperti ini ya dengan ringan, seharusnya bisa membuat orang itu mudah memahami dan akan menantikan, selalu merindukan apa yang ditampilkan kemudian di channel kita ini. Kita akan pantau juga nanti secara terpandang mungkin top manager dari PLN, Iya. dari Tonasa, Iya. BUMN Bos Kita Karya, Nindya Karya. Iya. Ini kira-kira nanti dia pakai channel sendiri kan Dan? Atau diupload di media IKPNUP khusus di YouTube-nya atau gimana ya? IKPNUP. Kan kalau saya melihat yang Kanda pasang di dinding ini menurut saya open your mind lalu dibicara itu bisa sebagai anunya. Ya akunnya gitu maksudnya channelnya. Iya. Menurut saya. Bicara. Alumni bicara tapi dia IKPNUP gitu kan. Alumni bicara. Iya. Menurut saya. Iya. Kira-kira apakah pakai akun official aja yang sudah ada saat ini? Saya pikir sudah tepat. Itu aja Saya ya? pikir sudah tepat karena alumni bicara kan di dalam ruangan ini, Iya. gitu kan? Tetapi harapannya kita nanti ada konten-konten lain yang di luar, misalnya ya kegiatan-kegiatan mahasiswa, kemudian kegiatan-kegiatan alumni yang kita liput, gitu kan? Nah Jadi, itu dimasukkan juga. Alumni bicara, alumni dari Politeknik, alumni dari Unhas, alumni dari STIMIK, alumni dari UMI, Yang penting alumni ya. alumni. Jangankan udah semua universitas, alumni narapidana pun bisa. Dia juga alumni ya. Iya, alumni juga kan. Cuma Iya, itu iya. saya mau saya Baik. kan. Akhirnya kan kalau maksudnya gini, kalau kita buat konten ini supaya bisa terfokus kepada saat alumni bicara dalam channel YouTube khusus, walaupun ada namanya
channel khususnya akun YouTube-nya IKPN UP, maksudnya kan orang kan ceritanya gini, kita akan melihat konten isinya itu kan saya mau lihat ke alumni bicara deh, kita tinggal memilih hari ini saya mau lihat yang bicara ini. Tapi kalau kalau kita bicara semua ada akun YouTube itu kan jadi umum akhirnya nantinya. Berarti nanti campur di dalam. Berarti nanti di apa namanya di dalam deskripsinya harus dibarengi dengan tagline. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Bisa satu aja, tapi nanti tagline-nya alumni bicara dalam kutip apa tentang nanti apa. bisa banyak. Iya, jadi alumni bicara. bicara. Iya. Kita kan ini programnya D3 dan D4. Iya, betul. Ya kan? Iya. Kita aja kan lanjut S1-nya. Iya. Tapi Unhas, Iya. ada yang lanjut di Uni. Betul kan? Tapi kan alumni semua. Alumni, betul. Jadi kalau alumni bicara, saya rasa kalau dulu kita di ospek, senior kita yang bicara, waduh mati. Harus diperhatikan. Hanya 2 pasal kan ya? Hanya 2 pasal. Pasal 1, Pasal 1, senior tidak boleh salah. Lu tidak pernah salah. Pasal 2, Kalau salah, kembali ke pasal 1. saya juga memang ini saya. Kalau saya lihat riwayat semua alumni kita itu, minim saya melihat masuk ke HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Organisasi-organisasi kontraktor pun juga kurang. Saya tidak tahu apakah mungkin kita kurang komunikasi, ya. Kita kurang komunikasi sehingga saya kalau ke daerah dulu melantik suatu acara HIPMI, saya bingung, nggak ada politeknik mungkin di situ. Saya bingung. Di Makassar, kalau di Makassar saya tahu persis kalau ada, tapi inilah nanti saya akan menyampaikan kalau ini Ketua HIPMI Sulsel, insyaallah saya akan hadirkan di podcast ini bagaimana menceritakan sampai dia sukses, termasuk dengan ajudan pribadi dari HIPMI. Bahkan dia dari tukang kan jadi kuli-kuli bangunan itu. Betul. Karena dia ikut di HIPMI, namanya Andi Rutman, saya selitin itu. Dia HIPMI Papua, tapi orang yang direkam. Dia ikut aja sama Andi Rutman, tapi dia kuli. Jadi kita tidak nyangka dia hanya suka mijit-mijit. Sampai sekarang Kapolri dipijit. Betul. Iya. Nah, karena melalui HIPMI dia bisa sukses tanpa sekolah. Nah, bagaimana dengan alumni kita yang sudah punya ilmu terapan, profesional, jadi pengusaha? Kan tidak mudah dibodohi. Dia memahami semua apa yang harus dilakukan buat dia, karena dia tahu. Saya kembali lagi kan yang kita bilang ini menarik terkait dengan HIPMI ataupun organisasi sosial lain. Yang penting memang kita buat nanti ke depan ini untuk khususnya untuk IKA kita ini adalah basis data. Karena dengan basis data yang ada ya kita bisa terkoneksi dengan yang lain. Karena bisa jadi mungkin yang Kak Rais bilang, bisa jadi di suatu pada saat kita ikut acara organisasi HIPMI di suatu daerah, bisa saja di itu sama-sama kita sama alumni. Cuman karena kita tidak terkoneksi dengan basis data, kita tidak tahu siapa dan yang bagaimana, akhirnya kita tidak tahu bahwa itu adalah alumni kita juga. Jadi mungkin kedepannya usul saya Kanda, bagaimana kita memperbaiki basis data kita ini dulu. Karena alumni yang sebenarnya sudah sangat banyak ini, dan itu kalau terkoneksi dengan baik. Saya rasa Kak Tari yang paling paham. Bisa dimasukkan di website itu ya? Iya, jadi memang itu salah satu program kerja yang paling urgent yang kita harus lakukan. Membuat basis data, mengisinya, dan memang kalau membuatnya sebenarnya tidak begitu sulit, tapi mengumpulkan kembali dalam bentuk database ini yang tantangan buat kita. Dan harapannya dengan ya seiring dengan waktu, dengan beberapa mungkin hal yang bisa kita lakukan, termasuk saya yakin dengan ketika gaungnya media IKPN UP ini di YouTube, itu akan kemudian nanti alumni yang mungkin tidak terkoneksi dengan kita itu mungkin akan muncul. Itu kan? Jadi sebagai kita sana. Gini kan, sebagai bentuk rasa keinginannya seluruh alumni untuk upload data di situ, kita bikin reward aja kan ya. Oke, kalau begitu Kita bikin reward. Kita lanjut dulu ya. Oke, selesai dulu malam. Sip. Kita lanjut dulu. Kita belum makan. Oh iya, saya. Sip.